Kalau warga negara Indonesia harus mengamalkan Pancasila. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Harus jadi manusia yang adil dan beradab. Itu adalah sikap yang baik dan sopan dan menjaga sopan santun. Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Pancasila adalah pedoman hidup bagi seluruh bangsa Indonesia. Pancasila adalah pandangan hidup seluruh bangsa Indonesia. Kalian bangsa Indonesia atau bukan? Kalian bangsa Indonesia apa tidak? Apa bukan? Kenapa kalian disebut bangsa Indonesia? Kenapa kita? Karena kita tinggal di negara Indonesia. Karena kita juga lahir di negara Indonesia. Tepatnya di provinsi apa? Kalian lahir tepatnya di provinsi apa? Provinsi apa? Kita ini berada di provinsi apa? Provinsi Jawa Timur. Kabupatennya apa? Kalian tinggal di kabupaten apa? Bondowoso. Kecamatan apa? Wonosari. Desanya desa apa? Siapa yang lahirnya di luar desa Tangsel Wetan? Berarti semuanya ini lahir di desa Tangsel Wetan, ya. Nah, sekarang sebagai warga negara Indonesia, sebagai bangsa Indonesia, pedoman hidup, pandangan hidup, dasar hidup untuk melakukan segala sesuatu, untuk memutuskan segala sesuatu, itu harus berdasarkan apa? Harus berdasarkan Pancasila. Jadi, kita semua, karena kita lahir di negara Indonesia, berarti kita adalah warga negara Indonesia, kita adalah bangsa Indonesia, maka dalam memutuskan segala sesuatu, dalam mengerjakan segala sesuatu harus berdasarkan apa? Harus berpedoman pada apa? Aturannya sebagai warga negara Indonesia harus berpedoman pada Pancasila, di mana isi dari Pancasila itu yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara Indonesia harus percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu sesuai dengan ajaran kita, ajaran agama Islam, yaitu dengan mengucapkan apa? Percaya pada Tuhan yang Maha Esa dengan mengucapkan La ilaha illallah. Apa artinya? La ilaha illallah apa artinya? Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, itu sesuai dengan sila pertama. Jadi kita sudah mengamalkan sila pertama dengan percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Alan, jangan ngomong sendiri, dengarkan Bu Guru. Nanti ditanya tidak bisa jawab. Lanjut, sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi sebagai bangsa Indonesia kita harus bisa menjadi manusia yang adil. Kalau berteman jangan pilih kasih. Kalau soalnya temannya berkulit hitam,
temannya wajahnya kurang cantik, kurang ganteng, tidak mau berteman, itu tidak boleh. Jadi harus sebagai warga negara Indonesia harus bersikap adil dan beradab. Tuh kayak apa beradab? Manusia yang beradab, kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradab tuh kayak apa? Beradab adalah bersikap yang baik. Itu namanya beradab. Kayak Sofyan barusan, gurunya menjelaskan Sofyan tidur-tiduran, yang inilah kurang bersikap baik, tidak beradab, kurang beradab. Jadi orang yang beradab, manusia yang beradab sesuai dengan sila kedua itu harus bersikap baik, bersikap sopan santun. Itu namanya beradab. Paham Mas Sofyan? Yang dari tadi kurang bersikap sopan pada gurunya. Nah, jadi apalagi Mas Sofyan itu warga negara Indonesia. Sofyan, kamu warga negara Indonesia? Kalau warga negara Indonesia harus mengamalkan Pancasila. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Harus jadi manusia yang adil dan beradab. Itu adalah sikap yang baik dan sopan dan menjaga sopan santun, ya. Paham Mas Alan? Kalau ada gurunya ngomong, jangan ngomong sendiri. Jaga sikap sopannya, jaga sikapnya untuk bisa menjadi manusia yang beradab. Sila ketiga, coba sebutkan sila ketiga apa? Sila ketiga sebutkan dari Pancasila. Apa sila ketiga? Apa yang kompak berbarengan? Nah, sebagai warga negara Indonesia, kita sebagai bangsa Indonesia yang tinggal di negara Indonesia harus menjaga persatuan. Berarti harus menjaga perdamaian agar bisa selalu menjaga persatuan dan kesatuan seluruh bangsa Indonesia. Caranya dengan apa? Dengan tidak suka bermusuhan. Siapa yang masih suka bermusuhan? Siapa yang masih suka bertengkar, ngajak tengkar temannya? Siapa yang masih bersikap buruk? Ayo, siapa yang masih ngajak tengkar temannya? Berarti dia suka bermusuhan. Berarti dia bisa dianggap tidak mengamalkan Pancasila, ya. Berarti dia bisa dianggap bukan warga negara Indonesia loh. Soalnya tidak mengamalkan Pancasila. Warga negara Indonesia itu wajib harus mengamalkan Pancasila. Jadi harus menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia dengan menciptakan perdamaian, tidak suka bermusuhan. Selanjutnya, sila keempat sebutkan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Sofyan. Nah, sebagai pemimpin, sebagai bangsa Indonesia itu harus mengutamakan kepentingan umum, harus mengutamakan musyawarah untuk memutuskan segala sesuatu. Harus mengadakan musyawarah, itu berarti harus mengadakan rapat. Mengadakan rapat dulu untuk memutuskan segala sesuatu. Jangan memutuskan sendiri. Sebentar Bu Guru ngomong, jangan tanya yang lain. Dengarkan penjelasannya Bu Guru dulu. Ya, jangan memutuskan segala sesuatu itu berdasarkan pendapatnya sendiri. Harus bermusyawarah dengan orang lain, dengan temannya. Jadi harus dimusyawarahkan dulu, dirapatkan dulu untuk mencapai kesepakatan.
kesepakatan bersama. Itu pengamalan sila keempat. Kayak kemarin waktu memilih ketua kelas, kita melakukan musyawarah dengan cara voting, memilih suara terbanyak. Jadi memilih ketua kelas dengan suara terbanyak itu yang yang dilakukan. Itu salah satu pengamalan sila keempat. Lanjut, sila kelima, sebutkan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi misalnya kalian menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang gubernur, menjadi seorang presiden, itu demi kemakmuran rakyatnya, demi kemakmuran seluruh bangsa Indonesia, harus bersikap adil kepada seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan pengamalan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, coba keluarkan buku tema. Bu Guru mau menguji pengetahuan kalian tentang Pancasila. Nomor 1 yang tadi. Coba yang tadi nomor 1 didikte. Ya, didikte temannya yang masih belum nulis. Nomor 1 yang tadi. Tulis menguji. Coba yang dikte yang suaranya nyaring, Mbak Naysila, nyaring suaranya. Ditulis judulnya. Suruh tulis judulnya Mbak Naysila. Menguji apa tadi? Gimana judulnya? Nah, tulis. Menguji. Didikte ya. Bu Guru ingin tahu, apakah kalian semua bisa menulis dengan didikte? Bisa? Siapa yang tidak bisa? Mas Alan tidak bisa didikte? Bisa. Mas Sofyan, bisa enggak didikte? Tulis judulnya dulu. Sesuai dengan yang tadi ditulis oleh temannya yang tidak ikut kegiatan pramuka. Ya ada Bu Guru aja. Gimana Mbak Nay? Menguji pemahaman. Ayo tulis menguji. Tulis menguji. Bisa? Sofyan tidak bisa. Kasih pinjam deh Mbak Nay. Kasih pinjam Mbak Nay. Sofyan. Dengarkan Bu Guru. Yang lain dengarkan Bu Guru. Menguji. Suaranya sudah. Tidak usah nulis yang nomor 1. Tidak usah nulis. Yang nomor 2 nanti lanjutkan nomor 2. Ayo. Menguji. Enggak, dari Bu Guru. Menguji. Menguji, ayo Regar, dari Bu Guru aja. Di tengah. Pengamalan Pancasila. Koma. Koma. Pas. Yaitu sila. Sila ke titik-titik. Yaitu sila ke titik-titik. Ya.
Sila ke titik-titik. Sudah dah, Bu. Udah, Bu. Dah, PR. Dibuat PR. Masukkan, Bu. Baca. Ya. Diberesin semua peralatan belajarnya. Bersiap-siap untuk berdoa agar selamat sampai pulang ke rumah. Jika video ini bermanfaat, mohon klik tombol subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin.